Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Juju Diary. Kali ini aku akan cerita lagi sambil mewarnai seperti biasa. Ini tadi aku udah mewarnai setengah, aku lupa nge-record. Nah, jadi di sini aku mewarnai rumah. Jadi kayak rumah gitu. Ngomong-ngomong tentang rumah, kalian pernah nggak kayak kalau pas lagi jalan keluar itu ketemu sama pas ngeliat nih di jalan, ngeliat rumah-rumah yang kayak bagus banget rumahnya, terus kalian dalam hati langsung mikir kayak, ih itu rumah aku ya. Jadi kayak ngaku-ngaku gitu loh guys, kayak gini. Misal nih aku lagi jalan kan, langsung bilang gini, guys mau mampir dulu nggak ke rumah aku. Jadi kayak gitu, ngerti nggak sih jokesnya gitu. Jadi aku sering banget dulu tuh sama teman-teman aku. Nah, kalau kalian rumah impiannya kayak mana? Kalau aku lebih ke sederhana aja sih. Yang penting kayak aku pengen nanti ada ininya, ada halaman belakang. Kayak halaman belakangnya itu luas. Terus nanti ada ruang keluarga yang benar-benar khusus buat keluarga. Terus ruang tamu. Kemudian aku pengennya itu ada terasnya di bagian depan. Terus yang belakang itu apa ya namanya, lupa. Yang belakang yang atas rooftop ya. Pengen ada rooftop yang nanti dimana view-nya itu bisa lihat senja. Aku anak senja banget, maksudnya aku suka banget senja gitu. Ini mana sih? Oh ini. Aku suka banget senja, jadi apapun tentang senja, I like this. Jadi aku tuh kayak cinta itu sama senja. Ini kalau nggak teliti susah banget ya guys. Nah, kalau menurut orang ya ini gamenya membosankan ya, tapi kalau menurut aku enggak. Jadi ini kayak pertama ngelatih kesabaran, kedua ketelitian sama konsentrasi, tapi lebih keteliti sama kesabaran sih. Jadi kayak ini nanti poin-poin paling kecilnya kayak gini nih, sauprit itu bisa lama banget nyarinya kalau kita nggak teliti. Ini nggak ada reward atau apanya, nggak ada, cuman kayak ya udah game aja, cuman buat senang-senang aja. Ini aku bikin main game kayak gini tuh pas aku lagi senggang, lagi nggak ada kesibukan pun belepotan Anyway, karena aku nggak ada punya teman cerita lah di sini. Betul, masih ngomongin tentang crush. Kalian tahu info terbaru dari crush aku, si Pau itu? Ternyata kemarin aku cek nih kan IG-nya, Instagramnya dia, and then Instagramnya dinonaktifkan. Jadi aku kayak ya ampun, kaget dong aku, kok bisa dinonaktifkan, ini anak kenapa nih, aku bingung kan. Apakah dia sedang menutup diri dari keramaian atau menghindar dari sesuatu atau gimana, aku nggak ngerti. TikToknya semalam sama tadi pagi masih aktif, sekarang udah enggak, dan sampai jam sekarang aku belum lihat dia aktif TikTok. Tapi kalau WA, aku kan ada nge-save dia di HP yang satunya ya. Nah di WA aman kok. TikToknya WA-nya masih aktif. Tapi kalau TikTok sama IG-nya udah nggak berfungsi nggak tuh. Aku nggak tahu apakah dia pakai second account atau emang lagi
cut up dari sosmed aku nggak ngerti juga, tapi jir lah aku bilang. Kayak aku cerita ke temenku kan, sampai temenku bilang kayak gini, apakah faktor dia benar-benar lagi menghindari sesuatu. Nah ini aku lama banget nyari ini tadi, faktor lagi menghindari sesuatu atau bagaimana, juga nggak ngerti. Ini cocok banget lagunya tuh, gitu kan. Jadi kita lagi kayak di dunia fantastik gitu. BTW ini salah satu rumah impian aku kayak gini sih, bagus, banyak pohon-pohonnya, jadi aku suka. Ini biar nggak gabut-gabut amat, kita ngobrolin apa lagi ya. Buat aku lagi nyari nih, ini seuprit nih gimana nih. Ini nih, kalau nggak teliti, oh ini, udah. Aku cerita apa lagi ya guys. Kalian pernah ngerasa ini nggak? Pernah ngerasain insecure nggak? Pasti pernah ya, semua orang ya. Manusia mana yang nggak pernah insecure ya kan? Tapi kalau benar-benar nggak ada yang pernah insecure sama sekali, hebat sih. Itu berarti dia benar-benar mensyukuri hidupnya banget. Tapi kalau aku, jujur li aku nggak bisa. Aku orangnya insecure parah. Ini aja aku upload video kayak gini, aku bikin konten kayak gini, itu bukan karena aku pengen nyari cuan ataupun apa ya, enggak ya. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ini aku bikin kayak gini tuh ya udah, aku kayak aku tahu sekarang lagi tren tuh kan, nggak tren juga sih. Kayak kalau dulu kan aku curhatnya ke buku ya, ke buku kayak nulis diary gitu. Nah otomatis kan itu pegel ya nulis kan, apalagi sebanyak ini ya kan, paling nanti yang ditulis poin-poinnya aja ya kan. Nah terus upgrade lagi ke kayak nulis di HP, kayak diary di HP gitu kan. Kalau nulis ngetik-ngetik lama capek juga ya. Nah akhirnya aku kepikiran juga, tapi dulu aku pernah bikin video kayak gini, cuman aku gak kepikiran buat upload di YouTube ataupun di sosmed yang lain. Aku cuma simpan rekaman suaraku, sampai sekarang masih ada kok rekaman suaraku di HP. Otomatis kan nanti lama-kelamaan HP memorinya penuh ya, dan bisa juga nanti kejadian kayak kereset, keblok, semuanya hilang ya kan. Nah jadi otomatis kan kenangannya hilang toh. Nah sekarang aku memutuskan untuk bikin akun yang dimana khusus untuk aku bercerita random, karena aku memang anaknya drama banget, hanya saja tidak kutunjukkan kepada dunia, karena aku di dunia asli sok cool nggak tuh. Aku kalau di sosmed kayak gini aku alay parah. Alay dalam arti aku kayak aku cerita nggak jelas, aku sering ngomong sendiri. Ya udahlah, siapa tahu nanti aku kangen masa-masa aku kayak gini, aku bisa buka YouTube, aku cari deh videoku, ya kan. Jadi saranku buat kalian, kalau nggak ada teman cerita, mending kalian bikin akun YouTube. Terus kalau kalian introvert nih, nggak suka dilihat orang muka, ya udah suara kayak gini aja. Jadi kalian kayak rekam suara sambil main kayak gini, atau misal kalian sambil scroll tapi ada suaranya kalian cerita sambil nangis-nangis ya nggak apa-apa, selagi itu tidak melanggar privasi, kalian bebas cerita. Karena menurut aku ini worth it banget, kalian bisa cerita sepuasnya. Ini terkhusus untuk orang-orang yang nggak punya teman cerita kayak aku. Bukan nggak punya teman cerita sih, lebih ke kayak, jadi aku pikir gini, orang lain juga pasti punya masalahnya masing-masing ya teman-teman.
Jadi kalau aku keseringan cerita sama orang, kasihan orangnya. Takutnya ceritaku nanti malah relate sama hidup dia. Nanti dia jadi kepikiran, kasihan dong. Nah, jadi aku memutuskan biarlah ceritaku aku pendam sendiri aja. Aku cerita ke orang ya udah seperlunya aja, gak usah yang apa-apa diceritain ke orang. No, jangan ya. Karena setiap manusia itu punya bebannya masing-masing. Kasihan. Ya. Bukan berarti nggak boleh cerita, boleh banget. Apalagi kalau kamu dapat temen yang benar-benar nerima cerita kamu, itu nggak apa-apa banget. Tapi tak saranin ya, jangan keseringan, kasihan temenmu. Atau kalian boleh cerita tapi jangan oversharing ya. Sesekali tukar cerita, jadi kayak kamu mendengarkan dia, habis itu dia dengerin kamu gitu. Tapi kan orang-orang yang kayak gitu langka ya, kebanyakan egoisnya ya. Soalnya dulu aku pernah punya temen kayak gitu. Nah, jadi dia tuh sering cerita ini, cerita itu ke aku kan. Sekalinya aku mau cerita, dia bukannya mendengarkan, apalagi memberi solusi, dia malah adu nasib. Sakit kan guys kalau kita lagi asik-asiknya cerita, terus tiba-tiba orang lain langsung nyeletuk kayak gini, kamu masih mending, aku gini, aku gitu. Sakit kan? Kayak, ya apa sih, aku kan cuman cerita, aku cuma pengen didengarkan, bukan malah adu nasib. Jadi saran yang paling worth it menurut aku, ya udah bikin kayak gini. Kan kalau kalian simpan di HP, memori penuh tuh, kasihan HP kalian. Mending kalian buat akun, kalian upload. Jujur ya, aku walaupun udah aku upload di YouTube kayak gini, aku masih suka dengerin ulang loh. Dan aku senyum-senyum sendiri dengar ceritaku sendiri. Jadi seolah kayak aku sedang mendengarkan diriku sendiri bercerita. Itulah fungsinya. Jadi saran aku, jangan takut buat cerita. Ceritain aja apa yang kamu rasain. Mau kamu nangis, mau kamu sedih, orang lain mau bilang alay, mau bilang lebay, itu urusan mereka. Itu sudut pandang orang masing-masing. Kita nggak boleh melarang orang lain untuk tidak menilai kita. Kita juga sering nilai orang lain kan. Jadi ya udah, imbang gitu. Jadi saran aku buat temen-temenku semuanya yang nanti, semisal kalau ada yang nonton, kalau kalian gak ada temen cerita, boleh banget kalian bikin akun kayak gini. Ini saran dari aku. Tapi tetap jaga privacy. Jaga privacy dalam arti kayak jangan semuanya di public, disaring-saring lah. Oke? Terus ini kita ngomongin apa lagi ya? Aku dari tadi ceramah ya, bukan cerita ya. Nah, aku punya akun YouTube yang satu guys. Jadi itu kayak musik gitu. Itu di sela-sela gabut aku juga. Karena aku suka ngedit kan. Aku suka musik juga. Jadi, aku manfaatkanlah kesempatan itu. BTW kalian ada rekomendasi film yang bagus nggak? Tapi jangan Korea ya. Aku nggak terlalu suka Korea. Bukan nggak suka, lebih ke di akunnya nggak masuk. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Aku juga nggak ngerti. Tapi dulu aku pernah nonton, apa ya judulnya ya? Yang Son Joong Ki, yang tentara itu, sama film Train to Busan. Dulu aku pernah nonton, masuk di aku memang, tapi kalau drakor yang lain enggak. Jadi aku pernah nyoba ya, aku punya teman-teman suka drakor kan,
Nah mereka tuh rekomendasiin aku film-film gitu. Aku udah nyoba buat nonton tapi nggak bisa, nggak masuk di aku bahasanya. Nah tapi kalau kalian punya rekomendasi Cina, boleh banget. Aku pecinta Dracin garis keras, siapapun pemerannya akan kutonton. Bahkan film-film yang berseliweran di TikTok yang iklan FB itu aku tonton loh, bagus, kayak FTV-nya Indonesia gitu. Tidak terasa kita sudah beberapa menit ngomong random ya. Ini benar-benar kalau ada yang nonton, aku ucapin terima kasih banget ya teman-teman. Jangan dihujat please, ini aku baru pemula. Pemula dalam arti ya memang akunnya bertujuan aku bikin untuk aku lebih leluasa untuk bercerita. Karena jujur li aku nggak punya someone to talk. Aku nggak mau bebanin orang lain untuk mendengarkan ceritaku. Kalau di YouTube ada yang mau denger, it's okay, terima kasih. Tapi kalau nggak ada juga tidak apa-apa. I know. Dan kalau kalian butuh teman cerita, kalian mau cerita ke aku, it's okay, tulis aja. Aku suka dengar cerita orang. Aku suka ngasih orang solusi, walaupun kadang solusiku nggak seberapa, cuman aku seneng banget dengar orang lain minta solusi ke aku. Aku seneng dengar orang lain yang selalu kayak excited mau cerita ke aku. Jadi ada beberapa temanku yang kalau mereka lagi ada apa-apa itu pasti kontak aku, kayak Ju, aku mau cerita, Ju, aku gini, aku gitu, aku minta solusi, aku minta saran. Wah itu aku seneng banget guys, sumpah. Kayak nggak beban di aku, nggak samsak. Aku senang ngasih mereka solusi. Aku seneng dengerin cerita mereka, aku seneng ngasih mereka solusi. Wait, ini di mana nih? Cuil banget ini pasti. Bukan. Mana ya? Aduh mana nih? Mana ya? Nah ini yang aku bilang harus ketelitian. Mana sih? Oh ini tuh kan. Melatih ketelitian banget ini. Nanti kita habis gambar ini kita lanjut ke part selanjutnya ya. Nanti di part selanjutnya kita cerita yang lain lagi. Kayaknya bukan cerita, dia lebih ke motivasi hidup. Real motivasi hidup. Solusi hidup kayaknya. Yes. Kalian kayak aku nggak sih kalau kelamaan ngomong kayak gini, hidungku jadi bintang dan suaraku perlahan hilang, kayak serak-serak gitu loh. Dan aku kalau ngomong sama manusia itu pasti belibet. Tapi kalau ngomong sendiri kayak gini, kayak pemain sinetron paling handal aku, nomor 1 di Indonesia. Sumpah ini rumah impian aku banget sih ini. Kayak banyak tumbuhannya, banyak bunganya. Terus di depan itu ada kolam kecil, kolam ikan ya. Di belakang itu ada pohon-pohon. Wah, ada teras di atasnya ini juga. Nih, ada ini. Ini ruang makan. Dapurnya di mana BTW?
Ini, oh ini dapurnya. Kocak. Loh, kan? Di mana tadi? Oh, lampu. Sorry ya kalau aku di setiap kontenku jadi kayak orang habis nangis. Soalnya kerasa banget bindengnya. Kalau aku kebanyakan ngomong, sih suaraku bindeng hidungku. Dan suaraku perlahan membuyar. Ini bentar lagi habis. Oke, masih banyak deh. Lama banget ya. Next, kita akan menggambar, mewarnai apa ini? Gila, ini sampai ke garis-garis TV-nya pun harus diwarnai. Nah, ini mana ini? Aku udah mulai pegel, guys. Terus kalian mikir, tadi katanya nggak membosankan, tapi kok pegel? Bukan itu, bukan permainannya, tapi posisinya aku ini sedang duduk tanpa nyender dan perutku mules, guys. Tolong. Masa iya aku berhentiin videonya, aku BAB dulu? Tidak, perutku mules. Maaf ya. Ini aku zoom karena nggak kelihatan samsak yang mana ini. Tadi kita habis mewarnai kursinya kan. Oh ini nih tiangnya nih. Gila. Ini bangku yang di sini ketutupan sama bunga. Kocak banget. Oke, piringnya jangan lupa. Nih, pecahan apa lah ini? Oh, ini tisu, guys. Ini tisu. Nih, ini buku. Don't say anymore. Guys, saranin aku cerita dong. Bosan banget aku tuh pengen cerita kayak kalian tahu Wawa Nadia Omara. Aku suka cerita kayak dia, tapi berhubung ceritaku cuman separuh seupil aja, jadi aku bingung mau menceritakan seperti apa. Malah nanti kalau aku cerita nggak nyambung. Jadi ceritaku itu nggak nyampe 10 menit udah selesai, jadi sekelibet gitu loh guys. Jadi kalau cerita pun nanti ujung-ujungnya malah kayak nggak nyambung gitu. Kemarin banget ada orang yang cerita ke aku kayak Juju nanti ceritain ini dong. Pengen aku, cuman aku siapa? Tidak mungkin aku seviral itu nanti. Atau juga akun ini ku buat cuman gabut banget. Syukur-syukur rame. Enggak ya wes. Yang penting aku tetap bisa bercerita dengan bebas dan leluasa. Oke teman-teman,
berhubung tadi memorinya full, jadi nggak kerikat semuanya. Jadi ini adalah hasil akhir dari yang kita gambar tadi. Gimana? Bagus nggak? Next di video selanjutnya.